Sekali lagi kami datang di hadapan-Mu, berfirman-Lah kepada kami Tuhan, seperti apa yang Engkau mau, dan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di hidup kami, seperti di sorga, di tempat dimanapun kami berada, seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik Bapak Ibu, bulan ini kita memasuki tema yang baru yaitu Living Selflessly, yang artinya adalah hidup tanpa pamrih. Yang artinya adalah waktu kita melayani, kita mengasihi, kita tidak meminta balasan dari orang lain. Waktu kita memberi sesuatu kepada orang lain dan berkorban, kita sedang tidak berkata begini, saya loh yang menolong kamu, saya loh yang membuat kamu hari ini bisa jadi begini. Ya, jadi living selflessly, hidup tanpa pamrih, hidup tanpa mengharapkan balasan dari orang lain. Karena ketulusan itu tidak membutuhkan balasan, Bapak Ibu. Ketulusan itu tidak membutuhkan supaya kita minta dihormati. Kalau kita dihormati orang, ya karena memang kita layak untuk dihormati. Dan dalam minggu ini, tema kita adalah sacrificial love. Ya, sacrificial love. Kasih yang berkorban. Ya, mengasihi bukan untuk berkorban, tetapi di dalam kasih itu kebenarannya adalah berkorban. Nah, jadi siapa orang yang berkata bahwa dia mengasihi, dengar baik-baik Bapak Ibu, dia pasti berkorban. Amin Bapak Ibu. Kalau orang berkata dia memiliki kasih, dia pasti berkorban. Nah, saya akan jelaskan beberapa hal. Mahatma Gandhi, seorang pemimpin besar dari India, dia pernah berkata, where is love is, di mana ada cinta, there is life. Saya ulangi Bapak Ibu. Where is love is, there is life. Di mana ada cinta ataupun kasih, di situ ada kehidupan. Karena memang kasih itu yang menghidupkan Bapak Ibu. Itu sebabnya Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Kenapa di dalam Kristus ada kehidupan? Karena dengar baik-baik Bapak Ibu. Kristus dia berkata, akulah kehidupan. Nah untuk itu kita perlu tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi ini adalah kebenaran yang didapatkannya dari Kristus. Itu sebabnya satu kali E. Stanley Jones ya, dia bertanya pada Mahatma Gandhi. Ya. Dia bilang begini, Tuan Gandhi, meskipun Anda Anda sering mengutip kata-kata Kristus. Mengapa Anda tampak begitu keras untuk menolak menjadi pengikutnya ataupun pengikut Kristus? Jadi E. Stanley Jones melihat bahwa Mahatma Gandhi ini sering mengutip firman Allah. Bahkan mengutip kebenaran-kebenaran yang ada dalam Alkitab. Dan dia bertanya, Tuan, Anda ini sering mengutip firman Tuhan, tapi kenapa Anda nggak menjadi orang Kristen? Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ataupun kenapa Anda tidak transfer agama menjadi agama Kristen? Gandhi menjawab dengan sederhana. Jawab Gandhi, oh, saya tidak menolak Kristus Anda. Saya mencintai Kristus Anda. Hanya saja katanya, begitu banyak dari Anda orang Kristen yang sangat tidak seperti Kristus Anda. Jadi Mahatma Gandhi berkata begini, saya tidak menolak Yesus. Saya mencintai Yesus. Tapi saya melihat orang-orang yang menyatakan diri sebagai orang Kristen, hidupnya tidak seperti Yesus. Nah Bapak Ibu, perlu kita mengerti bahwa ternyata
dalam mata penglihatan orang-orang di dunia ini, banyak sekali ternyata orang Kristen yang beragama Kristen, tetapi hidupnya tidak mencerminkan Kristus. Itu sebabnya kita suka mendengar pernyataan bahwa ada Kristen-Kristen KTP. Kalau ditanya agamamu apa? Kristen. Karena dengar baik-baik Bapak Ibu, ternyata kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah hidup yang serupa dengan Kristus. Apanya yang serupa? Karakternya Bapak Ibu. Perkataannya, sikapnya, perbuatannya. Itu yang harus serupa dengan Kristus. Nah jadi dunia ini menolak Tuhan. Dunia ini tidak menolak Tuhannya Bapak Ibu. Mahatma Gandhi tidak menolak Tuhannya. Tetapi Mahatma Gandhi menolak kehidupan yang ditunjukkan oleh orang Kristen. Orang yang berkata mereka beragama Kristen. Tapi saya dalam kisah ini saya mendapati, ya, satu hari nanti kita akan lihat gini. Ada orang-orang yang tidak beragama Kristen. Tetapi mereka bersama-sama dengan Tuhan. Memerintah bersama-sama dengan Allah. Karena apa? Karena mereka menerima Yesus. Tetapi tidak bisa jadi beragama Kristen. Kenapa? Bukan karena mereka nggak mau, tapi mereka melihat kehidupan orang-orang yang beragama Kristen tidak seperti Yesus. Nah, kembali kepada pernyataan Mahatma Gandhi. Where is love is, there is life. Dan kita percaya, God is love. Allah itu ialah kasih. Dan perwujudan kasih Allah itu ada di mana? Ada pada Kristus. Sang firman itu sendiri. Nah jadi kalau kita mengerti sacrificial life, love, maka kasih itu berkorban Bapak Ibu. Nah kemudian saya membaca dalam sebuah buku sejarah juga. Ada yang bernama Lao Tzu. Seorang ahli filsafat dan menjadi guru besar ataupun pengajar daripada Taoisme. Kepercayaan terhadap binatang-binatang. Ya, Taoisme. Dia bilang begini, being deeply lovely by someone gives you strength. Ya, dicintai secara mendalam oleh seseorang membuat engkau menjadi kuat. Makanya untuk orang bisa menjadi kuat Bapak Ibu, satu aja caranya ataupun rumusnya, dicintai, dikasihi oleh orang lain, itu membuat kita menjadi kuat. Kemudian dia bilang gini, Lao Tzu, dia bilang, while loving someone deeply gives you courage. Ketika engkau mencintai seseorang ataupun mengasihi seseorang, memberi engkau keberanian. Jadi kalau dicintai, itu hanya pada batas menjadi kuat, Bapak Ibu. Tapi ketika engkau berani mengasihi orang lain, itu membuat engkau menjadi pribadi yang berani. Makanya kita melihat orang kalau jatuh cinta, langit kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Saudara, dengar baik-baik. Ya. Kita tidak bisa berhenti hanya menjadi kuat. Tapi kita harus memiliki keberanian. Itu sebabnya ketika kita mencintai seseorang, kita bukan cuma sekedar kuat, tapi kita memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu untuk seseorang tersebut. Bayangkan bapak-bapak di sini ataupun anak-anak muda yang pernah jatuh cinta. Orang kalau jatuh cinta, apapun dilakukan untuk orang yang dicintai. Orang kalau jatuh cinta, seperti orang nggak sadar diri sebetulnya Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya Yesus mati untuk kita. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Orang kalau jatuh cinta Bapak Ibu, dia berani berkorban. Dia berani
menjual semua hartanya. Bahkan ada banyak orang-orang karena jatuh cinta ditolak, Bapak Ibu, sampai bunuh diri. Tapi bukan keberanian yang itu yang saya maksud, yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Jadi, while loving someone deeply give you courage. Keberanian muncul karena mencintai. Pengorbanan itu bisa terjadi ketika engkau mengasihi. Katakan amin. Ya. Nah, saudara, kalau orang-orang yang tidak beragama Kristen aja bisa berkata begitu, bagaimana dengan kita orang yang beragama Kristen? Sudah seharusnya kita hidup berkorban sama seperti Yesus yang sudah berkorban untuk setiap kita. Nah, itu sebabnya pagi ini saya mau terus mengajak kita semua untuk lebih jauh untuk lebih jauh dan lebih dalam merenungkan bahwa kasih itu adalah pengorbanan. Apakah engkau sebagai seorang Kristen selama ini sudah berkorban? Saudara, saya menyinggung sedikit ya masalah persepuluhan. Persepuluhan itu belum korban, Bapak Ibu. Persepuluhan itu baru mengembalikan milik Tuhan. Dengar. Kalau di situ aja kita gagal untuk berkorban bagi pelayanan, bagi gereja Tuhan. Ya, saya mau bilang bahwa kalau dalam standar yang paling rendah saja kita gagal, bagaimana yang lain? Saya udah berkali-kali sampaikan, saya sebagai gembala dan para pekerja-pekerja kita di gereja, kita diwajibkan, bukan karena peraturan gereja, bukan. Tapi supaya apa? Supaya kita menggenapi firman Allah. Karena firman Allah itu perintah buat kita. Katakan amin. Nah, jadi dalam hal-hal seperti ini seringkali kita gagal. Kalau di sini aja kita gagal, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita? Nah, itu sebabnya, dengar. Kenapa engkau berani berkorban? Kenapa engkau berani memberi? Kenapa engkau sampai berani mengembalikan persepuluhan? Karena engkau mengasihi pekerjaan Tuhan. Bahkan kenapa ada orang yang berani memberi banyak dalam pelayanan? Karena dia mengasihi dan memiliki keberanian pada akhirnya. While loving someone deeply, ketika engkau mengasihi orang secara kuat, secara dalam, itu memberi engkau keberanian. Ya, orang dunia tahu ini, Bapak Ibu. Seharusnya apalagi kita orang yang percaya kepada Yesus. Karena pengajaran-pengajaran ini didapatkan dari Kristus. Nah, saya lanjutkan beberapa hal yang perlu kita pelajari. Tipuan dunia. Dunia berkata kasih adalah asmara, perasaan senang. Kebenarannya adalah kasih adalah perintah. Ya, katakan amin. Dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34 dikatakan Bapak Ibu demikian. Saya bacakan buat kita ya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara, mengasihi itu adalah perintah. Sama seperti Yesus mengasihi Bapa, demikian pula lah kita harus saling mengasihi. Katakan amin. Tipuan dunia berkata, kasih itu adalah perasaan senang, asmara. Asmara itu selalu bicara tentang suasana, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya sudah menyaksikan dalam pesta-pesta pernikahan banyak sekali yang namanya event organize ada. Bahkan ada wedding wedding organize. Semua didesain supaya kelihatan romantis. Semua didesain supaya kelihatannya wah menyenangkan. Mulai dari desain mulai dari dekorasi, kemudian pakaian-pakaiannya semua didesain sehingga begitu orang datang orang bilang, wih luar biasa ya, wah keren ya, wah. Tapi saya mau bilang gini,
Pernikahan itu bukan dekorasi, Bapak Ibu. Untuk mengasihi pasanganmu bukan perasaan yang main, tetapi mengasihi adalah perintah. Untuk membuat pelayananmu itu penuh dengan kasih, Bapak Ibu, ini bukan desain, Bapak Ibu. Karena kalau bicara tentang dekorasi, desain, dunia ini jauh lebih keren. Tapi mengasihi adalah perintah. Kita hidup karena perintah Allah. Itu sebabnya Yohanes 13 ayat 34 berkata apa? Aku memberikan perintah baru katanya kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula lah kamu harus saling mengasihi. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi kebenarannya kasih itu adalah perintah. Kebenarannya adalah berkorban itu adalah perintah. Karena Yesus berkata kepada kita, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu, ada kata begini, harus saling mengasihi. Katakan amin Bapak Ibu. Nah jadi kasih itu agape. Agape itu adalah agapao. Kasih Allah, kasih yang berkorban. Nah kemudian kebenarannya adalah, tipuan dunia berkata, kasih itu adalah keinginan untuk memuaskan diri sendiri, sekalipun mengorbankan orang lain. Nah jadi ada orang yang hidup untuk memuaskan dirinya sendiri, sekalipun mengorbankan orang lain, Bapak Ibu. Dan orang berkata, itu cinta, itu begitu. Bagaimana engkau mendapatkan kepuasan? Tapi kebenarannya, kasih itu adalah keinginan untuk memberkati orang lain, sekalipun mengorbankan diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, agape, agapao tadi saya bilang. Kasih yang berkorban. Karena memang kasih itu isinya tentang pengorbanan Bapak Ibu. Nah kemudian dunia berkata, kasih itu eros, asmara. Akan membangun katanya. Makanya 5 bahasa kasih boleh kita belajar. Bagaimana perkataan, ucapan kita itu perlu kita pelajari. Tetapi itu tidak menjamin Bapak Ibu. Sebab ada orang juga perkataannya manis, tapi hatinya busuk dan tidak mau berkorban. Ada orang juga yang suka dengan suasana-suasana romantis, tapi begitu selesai suasana romantisnya, hatinya juga busuk Bapak Ibu. Nah kasih itu tidak demikian. Kasih itu adalah perintah. Nah kebenarannya Bapak Ibu, kasih eros ataupun asmara selalu merusak kecuali dikendalikan oleh kasih agape. Kasih Allah sendiri. Itu sebabnya Tuhan bilang sama kita, seperti Bapa mengasihi aku mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Nanti di breakout room, Bapak Ibu, nanti dibahas ini ya, tentang kebenaran ini, tipuan dunia dan kebenaran. Tentang kasih ini. Apakah Anda sudah melakukan ini atau Anda masih ada di tipuan dunia? Nah ini nanti di-sharingkan. Waktu engkau mengasihi, mencintai pasanganmu, ataupun waktu engkau melayani, mengasihi dalam pelayananmu, masih di tipuan dunia atau kebenaran yang terjadi? Waktu engkau melayani, apakah engkau mengerti bahwa ini adalah perintah karena engkau sudah mengasihi? Atau cuma sekedar senang-senang aja melayani? Jangan sampai kita terjebak di sana, Bapak Ibu. Ya, nah itu sebabnya tipuan dunia berkata demikian, tetapi kebenarannya adalah eros, kasih antara lawan jenis, selalu merusak kecuali dikendalikan oleh kasih agape. Ya. Nah, satu ayat terakhir. Yohanes 15 ayat 13 berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Bapak Ibu, KGP dengar baik-baik. Inilah kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 juga tadi berkata kepada kita.
Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Standarnya apa? Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perenungannya Bapak Ibu, selain tadi kita sudah tadi saya sudah menyampaikan ini yang perlu dibahas di breakout room. Perenungannya, apakah selama ini Anda sudah mengasihi sampai Anda rela berkorban? Apakah Anda selama ini sudah mengasihi sama seperti Yesus mengasihi engkau? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Kami mau diubahkan hati kami, Tuhan. Untuk kami bisa mengerti bahwa mengasihi adalah perintah Tuhan. Dan kami tidak boleh menolak perintah Allah. Karena perintah-Mu itu adalah untuk kebaikan hidup kami. Kami tidak mau lagi menolak perintah-Mu. Karena waktu kami mengasihi, karena kami mengerti ini adalah perintah, maka kami akan melakukannya. Sama seperti Engkau sudah mengasihi kami. Kami juga mau hidup untuk saling mengasihi. Terima kasih untuk kebenaran-Mu ya Tuhan. Teruslah berfirman kepada kami. Dan teruslah Tuhan, Engkau yang menolong kami, membimbing kami, memimpin kami. Untuk hidup di dalam kasih. Karena kasih adalah berkorban. Demi nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.